Selamat malam dan selamat beristirahat buat teman-teman semua ya. Apabila teman-teman sudah beristirahat, malam ini mekanik bengkel belum beristirahat teman-teman. Malam ini mekanik bengkel sedang ada lembur perbaikan dan pengerjaan motor Revo Fit karburator. Lembur malam ini mekanik bengkel pengerjaan kopling ya teman-teman, membongkar kopling. Jadi masalah-masalah yang ada pada kopling itu yang biasanya terjadi pada motor, satu, motor berat tenaganya, motor loyo, kurang performa, ngeden, ngerdek juga ada teman-teman, suaranya kletek-kletek juga ada. Nah itu salah satunya masalah-masalah pada kopling. Selip kopling teman-teman sering terjadi. Nah, motor berputar tapi tenaganya nggak ada. Itu salah satunya kampas-kampas kopling habis. Nah, di sini mekanik bengkel akan berikan tutorial cara membongkar kopling motor Revo Fit dari awal ya teman-teman. Langkah-langkahnya dalam melakukan pembongkaran. Kali-kali nanti di sini teman-teman dan konsumen lain yang mungkin ingin belajar dan mungkin belum tahu dan ingin tahu cara melakukan pembongkaran pelepasan kopling, di sini mekanik bengkel akan berikan langkah-langkahnya dari awal ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, langsung saja lanjut. Langkah pertama dalam melakukan pelepasan kopling dan membongkar kopling itu, pertama kita enaknya bongkar dan buka terlebih dahulu knalpotnya teman-teman. Pada motor ini knalpot sudah mekanik bengkel lepas ya. Dan lalu bus stepnya, injekannya ya, supaya pada saat kita melakukan pembongkaran blok koplingnya nggak terhalang. Nah itu langkah awalnya. Oke, lanjut langsung saja. Langkah berikutnya, di sini sudah mekanik bengkel lakukan pelepasan semuanya ya teman-teman ya. Tinggal kita lanjut ke pembongkaran bloknya. Oke, setelah knalpot dan bus stepnya kita lepas terlebih dahulu kick starternya teman-teman, engkolnya, menggunakan kunci 10. Tips dan saran dari mekanik bengkel dalam melakukan pembongkaran pada motor dan teman-teman yang mungkin masih belajar, di sini tips dari mekanik bengkel sebelum kita melakukan pelepasan pembongkaran unit-unit apapun itu yang ada pada motor yang akan kita lepas, yang akan kita bongkar, kita perhatikan terlebih dahulu awalnya teman-teman. Maksudnya sebelum kita bongkar itu seperti apa bentuknya, unitnya, isinya, baut-bautnya termasuknya. Nah dari situ kita bisa lakukan ingat-ingat nanti ya. Oh ini di sini letaknya. Oh di sini posisinya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Supaya nanti pada saat kita
memasangnya kembali nggak bingung teman-teman, karena posisi baut-bautnya kan banyak ya teman-teman ya. Nah seperti itu juga untuk meningkatkan daya ingat dan kita bisa cepat dalam menghafal unit-unit yang ada pada motor sebelum kita lakukan pembongkaran dan pelepasan gitu teman-teman ya. Nah sekarang baut pengikat kickstarter sudah terlepas, kita lepas saja, kita congkel ya teman-teman. Nah seperti itu, kickstarter sudah. Nah seperti itu kan mekanik bengkel pasang kembali. Nah ini supaya juga enak. Oh ya tadi bautnya taruh sini ya, itu mah sebagai detail-detail aja teman-teman ya, karena ini juga di sini mekanik bengkel juga masih belajar teman-teman. Kalau teman-teman sudah profesional, udah jago, udah hebat ya mungkin langsung jebret dalam melakukan pembongkaran ya teman-teman ya. Hehe. Oke lanjut. Nah setelah itu dalam melakukan pembongkaran kopling, lebih enaknya kita ini kendorkan terlebih dahulu baut penyetelan persnelengnya teman-teman, baut pengoper giginya kita kendorkan ya. Nah, karena di sini bisa terjadi lengket teman-teman pada saat kita melepas blok koplingnya. Nah seperti itu teman-teman ya. Tuh biasanya terjadi lengket di sini ya. Kita kendorkan saja teman-teman tuh. Nah kita kendorkan saja. Setelah sudah, maka kita bisa memulai melepas baut-baut pengikat blok mesinnya teman-teman. Tutup oli dibuka dulu nggak apa-apa, dan oli mau dibuka mau dibuang terlebih dahulu boleh, enggak juga boleh. Mekanik bengkel biasanya enggak lepas. Kita setelah melepas blok koplingnya itu oli juga bisa langsung tumpah. Nah di bawahnya kita kasih wadah ya teman-teman, biar oli mesinnya tidak berantakan. Oke lanjut, kita buka baut pengikat blok koplingnya. Ini di sini mekanik bengkel memberikan tutorialnya dari awal ya teman-teman. Enak ya teman-teman ya. Belum tentu senior atau mekanik lain memberikan cara arahan itu bisa sedetail, karena mereka itu kebanyakan juga mengejar target teman-teman. Hehe. Jadi nggak sempet dalam memberikan pembelajaran buat teman-teman juniornya. Tapi di sini karena mekanik bengkel juga pernah merasa menjadi junior dari awal, belum bisa, mekanik bengkel juga masih selalu belajar terus teman-teman sampai sekarang. Nah kita lepas baut-baut pengikat kopling. Nah di sini juga kita bisa berhati-hati dalam melakukan pelepasan baut-baut pengikat blok. Kalau bisa jangan terlalu dilepas semua dulu, nggak apa-apa, kita kendorkan saja. Nanti ya itu namanya keberuntungan nanti, supaya menjaga packing teman-teman. Packingnya kita lakukan secara perlahan-lahan saja supaya apa, packingnya nggak pecah ya. Untung-untungan namanya packing kertas bisa saja sobek dan patah gitu ya. Oke, setelah baut-baut pengikat mekanik bengkel kendorkan, maka kita bisa langsung sedikit-sedikit melepas, mengendorkan blok koplingnya. Kita pukul saja teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Sepertinya
Baut-baut pengikatnya masih banyak yang kencang nih. Kita kendorkan lagi. Lepas semua juga nggak apa-apa deh teman-teman ya. Terlanjur. Nah, lakukan secara perlahan-lahan saja teman-teman. Mekanik bengkel juga pelan-pelan saja dari tadi ya. Palah menggunakan kunci T dalam membuka. Nggak menggunakan mesin. Nggak menggunakan impact. Nah, ini supaya apa? Teman-teman juga melatih kesabaran. Kita itu harus sabar dalam melakukan perbaikan motor teman-teman ya, karena ini motor yang kita kerjakan itu motor konsumen. Kalau motor sendiri pun juga kita tetap berhati-hati teman-teman. Ini motornya Revo Fit karburator ya teman-teman. Biasanya konstruksi kopling setiap motor itu ada yang sama dan ada juga yang berbeda teman-teman. Nah, di sini setiap tipe motor ya. Nah, mekanik bengkel kan juga sering membongkar-bongkar kopling motor lain. Nah, mekanik bengkel juga mengingat-ingat teman-teman, memperhatikan konstruksi-konstruksi pada susunan koplingnya, supaya nanti kita juga bisa ingat, oh iya, kopling susunan kopling untuk motor Revo, motor Supra, motor Revo injeksi. Nah, itu seperti ini gitu teman-teman ya. Kita copotin baut-baut pengikatnya. Setelah sudah, kita bisa lepas bloknya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tuh, olinya langsung tumpah ke bawah ya. Karena di sini adalah tempatnya pusat oli. Oke. Nah, di sini lebih mudah karena sudah kita lepas, kita kendorkan baut penyetelan persneleng koplingnya. Biasanya lengket. Nah, pengalaman mekanik bengkel seperti itu teman-teman. Dulu sebelum mekanik tahu bahwa langsung bongkar-bongkar saja, ternyata terjadi kelengketan yang ada pada bagian penyetel ini. Jadi susah dilepas bloknya. Nah, terlepas ya teman-teman ya. Oke, blok koplingnya sudah terlepas. Nah, seperti ini teman-teman, tadi yang mekanik bengkel sebutkan biasanya macet di sini, udah terlepas semua ya. Nah, di sini unit awal kopling yang ada teman-teman tuh seperti ini ya. Stopper. Oke, lanjut. Nah, itulah unit kopling pada motor Revo Fit ya, sudah terlihat. Nah, inilah susunan koplingnya teman-teman ya tuh. Ini kopling ganda, mangkok ganda, kampas ganda. Nah, di sini kopling utamanya nih teman-teman. Nah, ini sepertinya sudah banyak yang aus nih teman-teman ya. Oke. Terlihat jelas ya teman-teman isi dari kopling setelah bloknya dilepas. Oke, setelah itu lalu kita bisa melepas satu persatu unit dalaman kopling teman-teman.
Nah, di sini kita lepas terlebih dahulu tutup kampas gandanya teman-teman ya. Biasanya mekanik bengkel menggunakan obeng getok, kalau enggak T8 juga bisa. Sambil diperhatikan, dilihat teman-teman, diingat-ingat. Nah, ini bautnya seperti ini, letaknya di sini, posisinya di sini. Nah, nanti suatu saat kalau teman-teman sudah paham, sudah ingat, sudah hafal, suatu saat ada motor yang kita kerjakan, kok ininya nggak ada, seharusnya ada, kan gitu teman-temannya. Nah, seperti itu. Jadi kita dinamakan sudah paham, profesional gitu ya teman-teman ya. Nah, sambil diingat-ingat teman-teman, kita buka dulu penutup. Nah, nih bautnya ada 3 teman-teman ya, kecil-kecil. Lanjut, setelah itu maka kita bisa lepas penutupnya nih. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Langkah berikutnya, di balik penutup ini ada baut teman-teman, mur ya, sorry. Di situ kita lepas murnya menggunakan alat khusus namanya tracker pembuka mur kopling teman-teman ya. Nah, di sini kita cari yang tepat. Di sini kita cari yang tepat. Nah, di sini ada ring bintang kita. Nah, di sini ring-ring bintang itu ring pengikat teman-teman. Di tengah-tengah terlihat nggak tuh? Nah, itu kita lepas terlebih dahulu ya. Biasanya diikat. Nah, kita luruskan, kita copot-copotin menggunakan obeng min teman-teman. Ini sepertinya motor baru pertama kali dibuka koplingnya kali teman-teman ya. Dilihat masih orisinal nih. Mekanik bengkel juga pelan-pelan saja kan teman-teman, dari tadi nggak apa-apa lama. Ya memang dalam melakukan pembongkaran mesin ya lama teman-teman. Memangnya servis CVT cepat ya teman-teman, hehe. Nah, seperti itu teman-teman. Ring bintangnya kita lepas ya, karena dia sebagai pengaman supaya murnya nggak lepas. Oke. Setelah itu kita cari tracker pembuka murnya teman-teman. Kita cari yang tepat ya, karena untuk alat tracker pembuka kopling itu di sini ada 2 segi ya, yang satu besar satu kecil nih. Nah, nih satu kecil satu besar. Mungkin yang satu lagi buat yang belakang ya. Kita cari yang tepat teman-teman. Kita cari yang tepat. Nah, ini udah tepat nih teman-teman tuh, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita menggunakan obeng getok teman-teman ya, karena dia mantul. Oke.
Nah, seperti itu kita tahan. Nah, seperti itu cara membuka murnya teman-teman menggunakan tracker ya. Ini sudah kendor teman-teman murnya ya. Kita pindah ke belakang dulu ya, kita lepas juga murnya. Kita cari tracker yang sesuai sama murnya. Di sini sesuai nih teman-teman nih. Nah ya, kita ganti trackernya. Nah, oke. Aduh, sangat kencang nih murnya teman-teman. Trackernya suka bisa patah nih. Nah, sudah kena teman-teman murnya. Oke. Kita sudah bisa berhasil mengendorkan mur-mur pengikatnya. Setelah sudah, kita bisa melepas mur-murnya teman-teman. Kualitas gambar cukup terang ya teman-teman ya, karena posisinya mekanik bengkel lembur ini malam ya. Nah, tuh mur pengikat kampas ganda dan mangkok ganda sudah terlepas. Nah ya, kita taruh. Nah, sambil ingat-ingat teman-teman, kita melepas apa, posisinya awal seperti apa, karena nanti kita akan memasangnya kembali. Nah di sini ada, nah tadi yang mekanik bengkel bilang di sini ada ring bintangnya nih teman-teman. Ada ring bintang. Oke, lanjut. Setelah itu kita lepas mur pengikat kampas kopling utamanya. Nah, seperti itu ya teman-teman nih. Oke, setelah itu maka kita bisa melepas unit kopling teman-teman. Tetapi karena di sini kita akan melepas bagian sini juga, lebih baiknya ini nanti akan diganti teman-teman kampas-kampas kopling nih. Nah, kita untuk lebih mudahnya untuk mengganti supaya enggak posisinya enak, sorry. Nah, kita lepas dulu, kendorkan ya untuk jaga-jaga di bawah nanti. Ini juga dibuka nih teman-teman nih. Yang bawah ya menggunakan kunci T10. Oke, lanjut. Mekanik bengkel kendorkan nih baut pengikat kampas kopling utamanya. Dikendorkan saja teman-teman tuh. Ini kayaknya rumah koplingnya sudah goyang dan oblak nih. Kita kendorkan dulu supaya nanti di bawah enak teman-teman. Ya. Nah, seperti itu. Karena setiap konstruksi kopling pada motor itu berbeda-beda teman-teman. Nah, kita kendorkan. Oke, setelah kendor nanti enak bukanya di bawah.
kita lepas ini. Nah, menggunakan T10. Ini mangkok ini fungsinya untuk tampungan oli juga, teman-teman. Jadi dengan adanya oli di sini, bagian unit kopling, kampas-kampasnya bisa selalu terendam oli, jadi aman. Oke, ini udah terlepas. Kayaknya botnya ada satu lagi deh. Botnya ada dua, teman-teman. Ah, di sini ada satu lagi nih. Kita lepas. Nah, tuh. Ya. Penampungan oli. Nah, setelah itu kita lepas kampas gandanya dulu, teman-teman. Oke, kita congkel saja dalam melakukan pembongkaran pelepasan kopling ganda. Seperti itu ya, teman-teman ya, tuh. Nah, nih kampas gandanya, teman-teman. Tuh, sepertinya kampas gandanya sudah tipis tuh, teman-teman ya, tuh. Kampas gandanya tipis. Nah, ini kata konsumennya dikeluhkan pada motornya berat. Oke, nanti akan diganti nih, teman-teman ya. Kampas koplingnya. Tuh, mangkok koplingnya juga sudah bergerigi tuh, aus ya tuh. Terlihat, teman-teman ya. Nah, inilah ciri-ciri mangkok kopling yang aus, yang sudah parah, teman-teman. Ini mangkok ganda ya. Oke, setelah itu kita bisa melepas keseluruhan koplingnya. Cara melakukan pelepasannya, kita tarik bersamaan, teman-teman. Nah, itu triknya, teman-teman ya. Kita tarik bersamaan. Kalau satu-satu nggak bisa. Nanti memasangnya pun kita juga harus bersamaan. Nah, di sini terjadi kemacetan nih, teman-teman. Sebentar, mekanik bengkel cari posisi yang enak untuk menariknya ya. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Menariknya, melepasnya secara bersamaan tuh. Nah, seperti ini, teman-teman tuh. Oke. Unit seluruh kopling sudah terbuka, teman-teman tuh. Nah, inilah tutorial mekanik bengkel memberikan cara langkah-langkah melakukan pelepasan unit kopling, pembongkaran kopling motor Revo X karburator. Buat teman-teman semua, pembongkaran kopling sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Selalu dukung channel dari Mekanik Bengkel ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Dan sukses selalu buat semua. Nanti di sini akan Mekanik Bengkel lakukan pergantian kampas kopling dan mangkok koplingnya dan kampas-kampas kopling utamanya.